Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Kiss Him Not Me. Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang bernama Serinu Makai, di mana saat di sekolah ia suka membayangkan 4 pria tampan. Lalu suatu hari tiba-tiba saja ia berubah menjadi cantik. Dan keempat pria yang selalu ia bayangkan itu pun mencintainya dan mulai mengejarnya dong. Dan bagaimanakah kisah seru dari Kai ini? Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini sangat mantap dah. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asing. Sang raja bergerakku, filmnya dan henti-hentinya. Di awal film, kita akan melihat seorang gadis yang bernama Serinu Makai, di mana ia adalah seorang fujoshi, yaitu orang yang sering membayangkan 2 orang pria sedang kencan atau mesra-mesraan, di mana ia membayangkannya ke dalam karakter anime Jir. Dan juga Kai ini adalah seorang otaku, di mana otaku adalah orang yang memiliki atau dia sangat hobi dan gemar, bisa dibilang wibu gitu Jir. Dan disinilah ia tiba di sekolahnya, di mana ia sering membayangkan pria-pria tampan itu mesra-mesraan Jir, di mana di sekolahnya ini ada 4 pria tampan menurutnya. Dan saat ia melihat pria itu bersama pria lain, maka otomatis pasti Kai akan membayangkan mereka berdua sedang mesra-mesraan Jir, kimbe. Dan juga di sekolahnya ini ia memiliki sahabat yang bernama Amane, di mana nih Amane juga memiliki hobi yang sama sama Kai ini Jir. Bahkan di saat mereka bertemu, yang mereka bahas hanyalah anime dan bagaimana mereka membayangkan 2 orang pria itu cocok dan berpasangan dong. Kimbe. Lalu suatu malam, di sini kita melihat Kai sedang menonton film favoritnya, di mana ada karakter pria yang bernama Sion, dan ia sangat menyukainya karena bisa kita lihat Jir, di kamarnya dipenuhi dengan karakter Sion, kimbe. Hampir gak ada sudut atau bagian yang kosong Jir, bahkan gordennya pun ada muka Sion Jir. Lalu tiba-tiba saja karakter Sion di filmnya itu mati dan membuatnya sangat sedih dong. Lalu suatu hari di sini ibu dari Kai ini menyuruh kakak Kai untuk membuat adiknya sadar atau bangun karena Kai belum makan Jir, dan juga ia gak pergi ke sekolah selama beberapa hari ini dong. Dan disinilah kita melihat Kai yang sudah berubah drastis Jir, di mana berat badan dan wajahnya berubah dong, hanya karena ia gak makan Jir, kimbe. Dan di sini saat berangkat ke sekolah, semua orang kagum dong melihatnya yang sangat cantik dan imut Jir. Dan saat masuk ke kelas, di mana salah satu pria tampan yang bernama Igarashi langsung kaget dan jatuh cinta dong melihat Kai. Dan juga di sini pria tampan lainnya yang bernama Nanashima yang gak percaya itu saat melihat Kai tiba-tiba saja ia juga jatuh cinta Jir, kimbe. Dan karena bingung di sini Kai pun berlari hingga menabrak adik kelasnya yang tampan yang bernama Shinomiya. Saat melihat Kai, ia juga langsung jatuh cinta Jir. Dan di sini juga ia disapa oleh pria tampan yang bernama Mitsumi Asuma, di mana ia juga tampaknya mulai menyukainya dan jatuh cinta kepada Kai. Lalu suatu hari di sini mereka berlima bisa dibilang kencan Jir. Nih karena Kai gak tahu dan bingung harus milih siapa ya, makanya keempat pria-pria ini ngikut aja dong.
Dan di sini Kai yang kebingungan karena ini adalah hal atau pengalaman pertamanya dalam berkencan. Akhirnya ia menceritakan kalau dia itu adalah seorang otaku atau menyukai anime-anime. Dan ia mengatakan hal itu agar pria-pria ini tidak menyukainya. Lalu pada malam hari di sini keempat pria itu mendatangi rumah Kai, di mana ia mengatakan bahwa mereka ini menilai itu adalah hal yang wajar kalau Kai memiliki sesuatu yang ia sukai. Dan tiba-tiba saja kakak Kai muncul dong, di mana ia sudah dari tadi di situ bersembunyi, dan ia ingin menunjukkan bahwa Kai itu bukan hanya otaku, tetapi ia juga seorang fujoshi. Dan dibawalah mereka ke kamar Kai, di mana kakaknya ini ingin membuktikan omongannya. Tetapi keempat pria ini gak permasalahin mengenai kalau Kai ini seorang fujoshi dong. Bahkan Igarashi di sini ingin meminjam komik kesukaan Kai dong, di mana ia mengatakan ingin mengetahui Kai lebih dalam. Anjir. Dan nih kakaknya Kimbe juga ya, ingin permaluin adiknya, tapi ya adiknya udah cantik, jadi keempat pria ini gak permasalahin dong. Lalu suatu hari di sini tim teater sekolahnya ini meminta Kai menjadi heroin atau tuan putri dalam sebuah drama kompetisi yang akan mereka ikuti. Dan tentu saja ia mengajak Kai karena sekarang Kai bisa dibilang populer dan cantik di sekolahnya. Dan di sini Kai bersedia karena jika Kai tak membantunya, maka tim teater di sekolahnya akan dibubarkan karena tak ikut kompetisi. Dan setiap pulang sekolah, Kai selalu ditemani oleh keempat pria tampan ini Kimbe. Lalu suatu hari ada seorang mantan kekasih Igarashi yang muncul dan kembali ke sekolah lagi. Ia bernama Kotoha, di mana tampaknya ia ingin bersama Igarashi seperti dulu lagi. Tetapi tampaknya Igarashi yang udah jatuh cinta sama Kai, sehingga ia sepertinya menolak dan tak ingin bersama Kotoha lagi. Lalu di sini Nanashima dan Shinomiya yang sedang menguping, ia berencana untuk membuat Igarashi kembali dengan Kotoha agar saingannya berkurang untuk mendekati Kai. Dan juga Kotoha ternyata mendengar pembicaraan mereka dan ikut membantu Kimbe. Ya pokoknya mereka bertiga bekerja sama lah. Dan ternyata mereka membawa Kotoha bergabung dalam kompetisi drama itu, di mana Kotoha ini di sekolahnya sebelumnya ia bergabung ke tim teater juga. Maka dari itu ia bisa dibilang pandai nari. Dan yang menjadi pangeran yaitu Igarashi dong, karena itu merupakan permintaan Kotoha. Dan berkat Kai akhirnya Igarashi setuju. Lalu suatu hari di sini Kai sakit atau demam tinggi, di mana ia sudah beberapa hari tidak masuk ke sekolahnya. Hingga setiap hari juga keempat pria itu bergantian datang menjenguknya. Dan saat Kai sudah sehat dan kembali ke sekolah, keempat pria ini kaget karena badan Kai kembali gemuk dong. Di mana ia menceritakan alasan ia gemuk karena makanan yang mereka bawa itu enak-enak dong, Kimbe. Maka dari itu ia memakan semuanya dan tak sadar badannya kembali seperti dulu dong. Lalu di sini pria-pria ini sedang membahas Kai, di mana Mutsumi gak permasalahin kalau Kai gemuk karena artinya dia sehat. Tetapi di sini Nanashima dan Shinomiya ingin membuat Kai kurus karena pasti Kai ingin juga terlihat cantik. Dan disinilah Nanashima dan Shinomiya menjadi pelatih Kai, di mana ia terus menyuruh Kai untuk berolahraga agar ia dapat kembali kurus. Dan setelah beberapa hari tampaknya usaha Nanashima dan Shinomiya ini tak berhasil. Lalu tiba-tiba saja muncul sahabat Kai yaitu Amane, di mana ia memiliki cara jitu agar Kai dapat kurus kembali dong. Dan disinilah kita melihat di mana Nanashima dan Shinomiya beradegan romantis sesuai bayangan fujoshi Kanjir. Dan itu membuatnya tambah semangat dong jika ngebayangin, apalagi ngelihat langsung adegan-adegan seperti itu.
Bahkan di sini Nana, Shima dan Igarashi atau di antara pria itu ganti-gantian jir melakukan adegan-adegan seperti itu atau adegan romantis yang bisa dibilang jir. Ya, untuk memacu adrenalin dan semangat Kai. Dan hari demi hari pun mereka berusaha melakukan hal itu. Hingga hari ini mereka berhasil. Dan akhirnya badan Kai kurus lagi dan kembali cantik dong. Lalu suatu hari di sini Kotoha ingin memperingati dan merasa kesal pada Kai ini. Karena kemarin-kemarin satu persatu keempat pria itu mencari momen dan mengungkapkan perasaannya atau menembak Kai. Tetapi Kai tak menjawab, baik ia menerima ataupun menolak. Maka dari itu di sini Kotoha merasa kesal dan mengingatkan, setidaknya jika kau tak suka, kau tolaklah atau perjelas. Dan jangan mempermainkan perasaan mereka berempat, anjir. Dan suatu hari disinilah Kai mengumpulkan keempat pria ini, anjir, di mana ia meminta maaf karena selama ini ia pikir mereka bisa seperti itu selamanya. Tetapi ia sadar itu tak bisa atau tak mungkin. Dan juga Kai mengatakan bahwa ia tak tahu harus memilih siapa karena keempat pria ini sangat baik dan selalu menolongnya selama ini. Maka dari itu Kai memutuskan untuk membuat pertandingan dan pemenangnya lah yang akan menjadi pacar Kai. Dan pertandingannya ternyata hanya kuis, anjir, di mana Kai memberikan pertanyaan apa yang ada di benaknya dan ia sukai, anjir, hingga akhirnya pertanyaan terakhir dan yang berhasil menjawab dengan benar ternyata adalah Mutsumi, di mana ketiga pria lainnya hanya bisa diam saja, anjir. Dan di sini Kai pun mengakui dan bersedia pacaran dengan Mutsumi. Dan sepulang sekolah, di sini Mutsumi tak ingin berpacaran dong dengan Kai karena di sini ia sudah mengira keinginan Kai sebenarnya ingin menolak keempatnya, tetapi Mutsumi beruntung saja menang atau dapat menjawab pertanyaan terakhir itu. Maka dari itu di sini Mutsumi mengatakan, bukan begitu cara mencintai seseorang. Dan Kai juga mengakuinya. Dan ini kan pertama kalinya dan ia belum mengerti apa itu cinta atau pacaran yang sebenarnya. Walau ia sangat jago berhayal, anjir. Dan ternyata ketiga pria itu juga ada di sini dong, di mana ternyata mereka berempat bersedia menunggu Kai untuk menyukai dan mencintai salah satu dari mereka dengan tulus. Dan tentunya Kai sangat terharu mendengar itu semua. Dan suatu hari kompetisi drama pun dimulai, anjir, di mana yang menjadi heroin atau putrinya bukan Kai lagi, tetapi Nana, Shima dan pangerannya yaitu Igarashi. Dan tentu saja ini adalah permintaan Kai dong, Kimbe. Di mana di adegannya ini mereka cuman beneran dong, anjir. Dan film pun berakhir, guys. Dan oke guys, itu aja dari film yang lumayan kocak ini ya. Dimana ya kocaknya ada di beberapa adegan, guys. Dan tentunya kalau diceritain kurang kocak, guys. So kalau ada kesalahan mohon maaf ya. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, comment, share dan subscribe.